Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadil Taufikur Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097. Aku dari kelas praktikum D, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini aku mau menjelaskan penugasan dari praktikum dasar sistem embedded dengan materi serial UART atau Universal Asynchronous Rectifier Transmitter. Oke, langsung saja kita ke materinya. Pengertian UART dan konsep dasar. UART adalah metode komunikasi serial yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antar perangkat. UART bekerja secara asinkronus, artinya tidak menggunakan sinyal clock bersama dalam proses komunikasinya. Pada UART, data dikirim dalam bentuk bit secara berurutan melalui satu jalur komunikasi. Proses ini melibatkan dua bagian utama, yaitu transmitter atau pengirim dan receiver atau penerima. Nya harus memiliki konfigurasi yang sama agar komunikasi berjalan dengan baik. Cara kerja UART. UART bekerja dengan mengubah data paralel menjadi data serial saat dikirim dan mengubah kembali data serial menjadi paralel saat diterima. Data dikirim melalui pin TX transmit dan diterima melalui pin retrieve. Struktur frame UART. Dalam UART, data dikirim dalam bentuk frame yang terdiri dari start bit, data bit, optional parity bit, dan stop bit. Struktur ini digunakan agar rectifier dapat memahami awal dan akhir dari data yang dikirim. Baud rate. Baud rate adalah kecepatan pengiriman data dalam UART yang dinyatakan dalam bit per detik atau BPS agar komunikasi berhasil. Kedua, perangkat harus menggunakan baud rate yang sama. Kelebihan dan kekurangan UART. Baud rate adalah kecepatan pengiriman data dalam UART yang dinyatakan dalam bit per detik atau BPS. Agar komunikasi berhasil, kedua perangkat harus menggunakan baud rate yang sama. Meskipun sederhana, UART memiliki keterbatasan seperti kecepatan yang relatif lebih rendah dibanding metode lain, serta hanya mendukung komunikasi point-to-point, tidak multi-device secara langsung. Contoh penggunaan UART. UART sering digunakan pada komunikasi antar microcontroller dengan komputer, modul Bluetooth, GPS, serta berbagai perangkat embedded lainnya seperti Arduino dan Raspberry Pi. Oke, kesimpulan. UART merupakan metode komunikasi serial yang sederhana dan efektif untuk pertukaran data antar perangkat. Meskipun memiliki keterbatasan, UART tetap menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi karena kemudahannya. Oke, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan. Setelah ini lanjut ke praktikumnya. Oke, kita lanjut ke penjelasan praktikum dan codingannya. Nah, untuk codingannya di UART itu di ESP32-nya itu seperti ini ya. Dimensinya bisa kita lihat. Oke, untuk codingannya seperti ini. Oke, bisa kita perhatikan fungsi-fungsinya. Dan di AI-nya kita juga mintalah buat perbaikan troubleshooting yang ada. Lalu yang di ESP32 controllernya itu codingannya seperti itu, bisa dilihat. Oke, lalu coba kita compile yang di UART STM32 nya untuk codingan di
dimensinya itu seperti ini. Ini bisa kita lihat. Lalu di STM32 nya WRT-nya seperti ini. Coba kita upload juga pemainnya. Oke, jika sudah berhasil diupload. Nah, untuk di Arduino IDE nya itu juga perlu kan untuk menghubungkan STM ke laptop. Untuk codingannya seperti itu, lalu kita compile, kita upload ya. Kita sambungkan ST32. Oke, sudah done semua. Jangan lupa. Oke, lanjut kita ke penjelasan praktikum dan codingannya. Yo. Bakal bakal juga. Yo. Wes. Oke, ini buat modulnya seperti ini. Bisa kita lihat. Ini buat lampu LED-nya itu bisa hidup ya. Lalu itu untuk codingannya seperti itu. Yang di Blockchain Mayo, terus yang lain-lainnya juga dimensi kayak gitu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum.